Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal alihi wasallam ajma'in. Dan pada hari ini kita akan em, menyampaikan kegiatan pembelajaran mengenai mata kuliah ekonomi mikro Islam. Nah, pada hari ini saya akan membahas em, materi apa saja. Yang pertama itu pengertian ekonomi mikro Islam. Kemudian yang kedua, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi mikro konvensional. Kemudian ada sejarah ekonomi mikro Islam, ruang lingkup ekonomi mikro Islam, dan apa saja pembahasan pada materi ekonomi mikro Islam. Baik, yang pertama, apa itu ekonomi mikro Islam? Ekonomi mikro Islam itu adalah ekonomi yang menitik beratkan pembahasannya pada masalah-masalah yang yang kecil, seperti kegiatan kegiatan pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. Nah, eh, pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga itu berupa apa? Misalkan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri. Dan produksi, bagaimana produksi yang dilakukan oleh seorang produsen dan para pelaku ekonomi. Nah, ilmu ekonomi Islam ini merupakan ilmu yang menjelaskan how dan why kehidupan dalam setiap unit ekonomi yang didapati oleh setiap orang. Jadi sebelum melakukan suatu kegiatan konsumsi atau produksi maupun distribusi pendapatan, semuanya itu berdasarkan dengan syariah Islam. Oke, selanjutnya eh, perbedaan mikroekonomi konvensional dengan mikroekonomi. Jadi ada beberapa aspek pada survei ini yang membedakan mikroekonomi konvensional dengan mikroekonomi. Yang pertama, pada aspek landasan itu mikroekonomi konvensional berdasarkan rasionalitas manusia dari ekonomi modern. Jadi semuanya bersumber dari rasional akal manusia. Sedangkan pada mikroekonomi itu landasannya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan prinsip. Nah, kemudian yang kedua, ada tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Kalau mikro konvensional itu memaksimalkan keuntungan atau profit dan kepuasan. Jadi mikro konvensional itu memaksimalkan keuntungan. Tujuannya hanya berdasarkan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seefisien mungkin. Nah, kalau mikroekonomi Islam itu tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan anak. Jadi tujuan utamanya juga maksudnya tujuan utama juga untuk mengambil keuntungan, tapi tidak hanya semata-mata mengambil keuntungan saja, tapi juga untuk akhiratnya bagaimana juga pikirkan selalu. Nah, dan untuk aspek konsep kepemilikan, mikro konvensional itu bersifat individu dan bebas. Semuanya untuk individual. Jadi semua harta yang mereka miliki itu untuk mereka sendiri. Gitu. Sedangkan kalau misalkan ini kepemilikannya memang diakui. Harta itu milik kita, tapi hakikatnya milik Allah. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu untuk kita sendiri. Nah, kemudian motivasi ekonominya apa? Kalau mikro konvensional itu bersifat kepentingan pribadi. Kemudian yang mikro Islam, kepentingan pribadi yang seimbang dengan kepentingan sosial dan nilai ibadah. Jadi di situ bukan hanya untuk individual kita saja, tapi juga untuk masyarakat sekitar agar semua kegiatan itu dapat bermanfaat bagi sesama, bukan hanya untuk kemudian dari tentunya kalau konvensional itu membolehkan semua setiap kegiatannya itu nggak apa-apa kita ngambil bunga begitu. Kelebihan-kelebihan itu dibolehkan dalam sistem ekonomi konvensional atau mikro konvensional. Sedangkan kalau untuk mikro Islam itu adanya larangan riba, itu sudah jelas
dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis dan prinsip syariah bahwa riba itu adalah hal yang haram dan tidak diperbolehkan pada syariat agama Islam dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian ada tradisi untuk industri konvensional itu tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Jadi bisnis itu dilakukan apa aja gitu, bebas, nggak ada pertimbangan apapun. Sedangkan kalau negeri Islam itu menjadi bagian integral dalam setiap aktivitas ekonomi. Jadi kita bisnis ini pada negeri Islam itu adalah hal yang sangat penting untuk kegiatan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oke, selanjutnya eh, akan membahas mengenai sejarah ekonomi negeri Islam. Pada keekonomian di masa Rasulullah SAW itu pada tahun 671 sampai 632 Masehi, di mana pada masa Rasulullah ini harta rampasan perang telah dihalalkan untuk dinikmati secara keseluruhan oleh mereka yang telah mengikuti peperangan tahun kedua setelah Hijriah. Jadi, zakat fitrah yang telah dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadan itu mulai diberlakukan. Kemudian, perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 537 sampai 634 Hijriah. Nah, pada masa Abu Bakar ini, setelah 6 bulan Abu Bakar pindah ke Madinah, bersamaan dengan itu dibangunlah sebuah yang namanya Baitul Mal atau rumah harta. Jadi, buat menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini mulai dibangun yang namanya rumah harta atau Baitul Mal. Oke, yang kedua itu pada masa Umar bin Khattab pada tahun 684 sampai 644 Masehi. Pada masa Khalifah Umar ini, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan untuk menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan, babat, dan kurma Syria sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hukum perdagangan itu mulai diberlakukan. Jadi banyak kegiatan atau pajak-pajak itu yang dikurangi begitu. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu pada tahun 537 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, pada masa Utsman ini sumber pendapatan pemerintahan itu berasal dari zakat, ushur, farat, kemudian sai atau tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga bisa diambil alih oleh negara dan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, kemudian yang terakhir itu pada masa Ali bin Abi Thalib pada tahun 600 sampai 661 Masehi. Pada masa pemerintahan Ali ini, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan pesawat, namun ia mengakhiri terjadinya perpecahan. Jadi pada masa Khalifah Ali ini, kegiatan distribusi pendapatan itu sudah terjadi secara merata. Oke, kemudian ruang lingkup listrik Islam itu apa saja? Yang pertama itu perilaku konsumen muslim, kemudian yang kedua perilaku produsen muslim, dan juga mekanisme pasar Islam. Yang pertama, perilaku konsumen muslim. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana kita seorang muslim melakukan kegiatan konsumsi. Nah, sekarang nih, ketika kita mengkonsumsi suatu barang, yang kita lihat itu bukan hanya barangnya saja, tapi kita bahannya itu bagaimana, apakah sudah sesuai dengan syariat, kemudian cara kita mendapatkan itu bagaimana, itu juga dilihat. Dilihat dari situ. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, bukan hanya barangnya saja yang dilihat, tapi bagaimana bahan bakunya kita juga lihat, kemudian cara mendapatkannya, tapi uangnya yang untuk membeli barang itu uangnya dari mana. Jadi harus dilihat dari segala sisi. Nah, kemudian
eh, jangan dilupakan bahwa sekarang ini semua produk itu harus berwirausaha halal, ya. Jadi bagaimana cara kita membeli sesuatu itu harus dilihat juga. Jadi perilaku konsumen itu terlihat dari bagaimana cara kita membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, baik itu dari segi zatnya maupun cara menjualnya. Ya, yang kedua itu bagaimana perilaku produsen klinik. Kalau yang produksi ini, karena produksi itu dilakukan harus sesuai dengan syariah, bagaimana eh, agar produksi itu sesuai dengan kaidah syariah. Pertama itu bisa melihat produsen ini membuat suatu produk itu bahannya dari mana, apakah sudah sesuai dengan kaidah syariah atau belum. Kemudian produksi kegiatan produksinya itu bagaimana, apakah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga ada mekanisme pasar Islam, bagaimana pasar itu menjadikan kalau kita ya, kalau mekanisme pasar ini lebih ke penetapan harga. Kalau di suatu pasar itu ketika penjual dan pembeli bertemu dalam suatu pasar, maka terjadi kegiatan jual beli. Nah, di situ adalah salah satunya terjadi penetapan harga. Jadi penetapan harga itu memang didasarkan dari kegiatan jual dan beli. Jadi bagaimana yang seharusnya dalam eh, jual belinya untuk pasar Islam itu yang bagaimana. Nah, di situ akan pada materi ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pasar Islam yang seharusnya. Itu salah satunya adalah penetapan harga. Bahasanya apa saja dalam mata kuliah ekonomi mikro Islam ini? Pokok bahasanya salah satu perilaku konsumen Islami yang tadi dijelaskan bagaimana cara kita membelanjakan harta kita sudah sesuaikan dengan kaidahnya. Dan yang kedua, teori permintaan Islam ini hampir sama dengan yang konvensional, bagaimana cara kita eh, ketika barang itu mengalami kenaikan, apa yang akan terjadi, begitu. Ketika permintaan barangnya naik, apa yang akan terjadi, atau permintaan yang lainnya. Itu terlihat di sini ceritanya bagaimana. Dan ada teori prediksi Islam, bagaimana cara seorang produsen melakukan kegiatan produksi atau sesuai sesuai tidak dengan kaidah-kaidah syariah yang ada. Nah, kemudian selanjutnya ada teori penarik Islam. Kemudian ada mekanisme pasar yang dan yang terakhir itu ada efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Bagaimana distribusi pendapatan itu ditegakkan. Apa aja yang terkait dari distribusi pendapatan itu bisa berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, oke. Em, dari ini cukup sekian materi saya pada pembahasan segi pembelajaran ini pada mata kuliah ekonomi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.